Ada 4 hal nih yang bisa Anda lakukan untuk membantu mempercepat kehamilan agar buah hati yang diidamkan segera hadir. Hai, Assalamualaikum sahabat sehat. Ketemu lagi nih sama saya Dr. Wedelia di channel Dr. WSP. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Video kali ini kita akan membahas beberapa cara yang mungkin nih bisa kita lakukan sebagai usaha kita atau ikhtiar kita ya untuk mendapatkan keturunan. Oke, yang pertama yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah gitu ya. Jangan ragu, jangan malu untuk konsultasi ke dokter dan lakukan pemeriksaan. Nah, yang melakukan pemeriksaan ini jangan hanya istrinya aja ya Pak, tetapi Bapak sebagai suami juga harus melakukan pemeriksaan. Jadi kita tahu nih, apakah ada masalah di satu belah pihak atau ada masalah di keduanya atau tidak ada masalah. Anda itu akan lebih cepat hamil nih kalau sudah berada di dalam kondisi badan yang memang fit untuk menerima suatu kehamilan. Jadi harus mencari tahu dulu nih apakah kondisi Anda saat ini memang sudah siap untuk terjadinya kehamilan. Dan untuk mencari tahu nih apakah ada nih perubahan-perubahan yang perlu Anda lakukan dan juga pasangan Anda lakukan untuk membantu program kehamilan ini. Serta jangan lupa untuk mengatur jadwal kepada dokter ataupun ke Bu Bidan selama proses program kehamilan. Memang mungkin hanya dengan satu kali pemeriksaan atau satu kali pertemuan itu kita tidak langsung mendapatkan nih masalah apa yang sebenarnya menghambat terjadinya kehamilan, atau juga kita tidak mungkin nih bisa mendapatkan satu solusi yang bisa untuk mempercepat terjadinya kehamilan gitu ya hanya dengan satu kali pertemuan. Namun pemeriksaan sedini mungkin yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mendapatkan momongan itu akan membantu nih hasil yang akan didapatkan. Dokter juga biasanya akan menyarankan nih untuk pasangan suami istri ini melakukan pemeriksaan genetik juga nih yang serius gitu ya. Misalnya untuk melihat apakah terdapat bawaan penyakit-penyakit thalassemia atau cystic fibrosis dan penyakit lainnya. Karena hal ini bisa sangat berperan penting nih untuk membantu kesehatan janin atau calon bayi di masa depan. Oke, yang pertama udah tahu ya, konsultasi dan lakukan pemeriksaan sedini mungkin. Nah, cara yang kedua, cari tahu nih kapan Anda mengalami ovulasi atau mengalami pematangan si sel telurnya. Jadi si sperma itu bisa siap untuk membuahi sel telur. Rahasia nih ya, rahasia cepet teman-teman untuk mendapatkan suatu kehamilan itu adalah dengan mengetahui kapan Anda mengalami ovulasi. Salah satu rahasianya itu ya, karena ovulasi ini kan pelepasan sel telur dari indung telurnya. Jadi ketika sperma masuk gitu ya, itu udah siap nih sel telur untuk dibuahi. Oke, kita bisa menganalogikannya seperti ini. Sel telur ini merupakan sasaran dari anak panah. Nah, si sel sperma itu adalah anak panahnya. Untuk mendapatkan suatu kehamilan atau terjadinya kehamilan, si sel sperma atau anak panah ini harus ada yang mencapai sasaran atau mencapai si indung telur supaya bisa terjadi kehamilan. Masalahnya ovulasi itu hanya terjadi satu kali dalam satu siklus menstruasi setiap bulannya dan hanya terjadi beberapa hari saja nih. Makanya sebaiknya coba deh ditingkatkan melakukan hubungan biologi suami istrinya itu pada saat sedang ovulasi, sehingga peluang untuk kehamilan itu akan lebih besar. Jadi kan mengetahui kapan Anda berovulasi, kapan sasaran itu siap untuk ditembak oleh si anak panah tadi, maka itu justru akan meningkatkan ya peluang kehamilan daripada kita menembaknya acak-acakan gitu ya. Memanahnya itu acak-acakan, belum tentu kan kena sasarannya. Lebih baik memang pada saat si sasaran ini udah siap untuk ditembak, baru dilakukan penembakan si anak panah tadi biar peluang kehamilan juga meningkat.
Namun memang ada ya beberapa dari perempuan itu yang mengalami siklus haidnya tidak teratur, sehingga ovulasinya itu tidak menentu dan sulit banget untuk ditentukan. Biasanya untuk kasus-kasus seperti ini harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Yang ketiga, melakukan hubungan biologis itu di waktu yang tepat. Nah, sekarang kan udah tahu ya kapan waktunya ovulasi itu terjadi. Jadi, Anda bisa nih merencanakan untuk melakukan hubungan biologis dengan pasangan Anda itu pada saat sedang subur-suburnya, yaitu pada 3 hari sebelum terjadinya ovulasi hingga hari H ovulasi. Atau kalau memang ingin dilakukan lebih awal juga tidak apa-apa. Jadi, Anda dan pasangan Anda punya cukup waktu yang efektif nih untuk melakukan hubungan biologis. Karena sperma itu kan bisa bertahan kurang lebih 3 hari sampai 6 hari di dalam tubuh. Walaupun memang si sel telur hanya bertahan sekitar 1 hari ya. Jadi misalnya nih teman-teman melakukan hubungan biologisnya hari Senin ya. Sel sperma itu masih bisa bertahan ya di dalam tubuh itu menunggu sel telur lepas itu sampai hari Kamis, dan selambat-lambatnya masih bisa bertahan sampai hari Minggu. Jadi peluang untuk kehamilan itu akan lebih meningkat. Cara yang keempat yaitu bantulah pasangan Anda untuk memiliki sel sperma yang baik. Sel sperma itu memiliki kesempatan tinggi ya untuk membuahi sel telur apabila dia dalam keadaan sehat, kemudian jumlahnya juga banyak. Ada beberapa hal nih yang bisa dibantu oleh istri untuk membantu sel sperma agar dalam kondisi terbaik. Yang pertama itu adalah dengan mengurangi alkohol kalau memang pasangannya yang suka mengkonsumsi alkohol, karena dari penelitian itu mengatakan bahwa apabila mengkonsumsi alkohol setiap hari itu dapat mengurangi dari hormon testosteron dan mengurangi jumlah sel sperma serta meningkatkan jumlah sel sperma yang tidak normalnya apabila sering mengkonsumsi alkohol. Yang kedua, jelas ya, menghindari obat-obatan terlarang karena dapat melemahkan fungsi dari sel sperma. Selain itu memang obat-obatan terlarang tidak boleh dikonsumsi. Dan yang ketiga, jelas ya, konsumsilah nutrisi-nutrisi pokok yang penting seperti zinc, asam folat, vitamin C, vitamin D gitu ya. Karena itu dapat meningkatkan jumlah sperma, kemudian sel sperma bisa menjadi lebih kuat dan juga aktif. Selanjutnya, hindari berendam di air yang hangat atau terlalu panas karena dapat membunuh si sel sperma. Fungsi testis terbaik itu akan bagus ya pada suhu sekitar 34 sampai 35,5 derajat Celcius. Jadi kalau mandi bagusnya di bawah dikit nih dari suhu normal kita. Nah, selanjutnya pasti pada bertanya-tanya ya, jadi berapa lama nih dok waktu yang dibutuhkan agar saya bisa hamil? Kalau dari angka statistik ya, itu menunjukkan akan ada sekitar 6 wanita dari 10 wanita yang mencoba hamil alami dalam 3 bulan pertama pernikahan itu akan berhasil biasanya. Tapi tentu saja ya, kondisi teman-teman, baik istri, baik suami itu harus dalam kondisi yang sehat. Dan jelas ya, dengan bertambahnya usia itu pasti kesuburan akan menurun. Jadi kalau memang pasangan suami istrinya ini sudah menikah cukup lama, apalagi misalnya usia istri lebih dari 40 tahun, itu harus segera konsultasi ke ahlinya. Dan jika usia teman-teman yang 35 tahun sampai 40 tahun itu setelah mencoba nih untuk hamil secara alami dalam 6 bulan pertama pernikahan namun tidak juga kunjung hamil, itu sebaiknya segera konsultasi ke dokter ya. Namun jika usia Anda itu kurang dari 35 tahun, nah itu sebaiknya konsultasi ke dokternya. Saran terbaiknya itu konsultasi ke dokter setelah 1 tahun pernikahan mencoba untuk hamil alami namun tidak kunjung hamil. Itu setelah 1 tahun sebaiknya konsultasi ke dokter juga mengenai kesuburan tentang Anda ataupun pasangan Anda. Namun tetap ya teman-teman, baik teman-teman usia muda ataupun usia yang di atas 40 tahun atau 35 sampai 40 tahun gitu ya,
jika teman-teman memiliki kekhawatiran nih tentang kesuburan yang teman-teman alami atau pasangan alami, itu tidak ada patokan ya kapan harus konsultasi ke dokter mengenai kesuburan teman-teman. Baik mau menikah 3 bulan, 6 bulan, itu boleh, silahkan konsultasi sesuai dengan kondisi teman-teman. Oke teman-teman, semoga video saya kali ini bermanfaat ya. Dan untuk Anda pasangan yang sedang menunggu garis 2, semoga perjuangannya tetap semangat, tetap kuat, dan semoga membuahkan hasil ya. Wassalamualaikum.